Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, mata kuliah modal sosial yang pada saat sekarang ini di pertemuan selanjutnya kita bersyukur bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti pembahasan materi selanjutnya terkait tema atau bab terkait dengan perspektif modal sosial. Alhamdulillah pertemuan-pertemuan sebelumnya saudara-saudara semuanya kita sudah membahas tentang definisi kemudian makna dari modal sosial tersebut. Apa sekilas yang bisa kita petik di dalam definisi dan makna dari modal sosial tersebut adalah bahwasannya ujung tombak di dalam mata kuliah di dalam prodi ilmu politik, ujung tombaknya terdapat di dalam mata kuliah modal sosial ini. Sehingga bisa kita berikan kesimpulan di awal, hipotesa di awal, bahwasannya modal sosial ini mengajak kepada kita untuk mampu menjadi seorang yang ahli menganalisis dan menerapkan teori-teori yang ada, kemudian kita praktekkan, kita benar-benar wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara semuanya, bahwasanya modal sosial ini sungguh sangat penting untuk kita bersama-sama pelajari dan pahami, bahwasanya mata kuliah modal sosial ini merupakan bagian dari keahlian secara terapan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa program studi ilmu politik. Dan kemampuan yang menjadi luaran di dalam mata kuliah modal sosial adalah mampu menuangkan di dalam sebuah artikel atau tulisan atau sebuah analisis atau berupa sebuah laporan terkait dengan pengamatan-pengamatan yang ada di sekeliling kita yang kemudian kita tuangkan di dalam sebuah tulisan atau paper. Oleh karena itu, saudara-saudara semuanya, kita bersyukur saat sekarang ini sudah memahami definisi dan makna serta arti penting ya di dalam modal sosial tersebut. Pada kesempatan siang hari ini, saudara-saudara semuanya, kita akan masuk di dalam pembahasan perspektif modal sosial. Jadi, apa yang dimaknai, apa yang dimaksud dengan perspektif? Sinonim dari perspektif itu banyak sekali ya, saudara-saudara. Ada bisa diartikan sebagai sudut pandang, atau bisa diberikan pengertian merupakan buah pikiran dan lain sebagainya, sehingga kita benar-benar mampu secara spesifik untuk mengerti dan memahami terkait dengan modal sosial tersebut. Sehingga kita bisa melihat ya di dalam gambar yang ada di dalam PPT itu, saat kita terjun di dalam lingkungan masyarakat, maka kita harus memiliki namanya kerangka-kerangka berpikir. Kita harus mampu menuangkan di dalam sebuah sudut pandang yang pas terkait dengan modal sosial tersebut. Kalau pokok pikiran, kerangka berpikir kita, sudut pandang kita, perspektif kita ini sudah benar terkait dengan modal sosial, maka kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa di dalam modal sosial tersebut.
Mari kita bersama-sama dalam pertemuan yang berbahagia ini membahas terkait dengan perspektif modal sosial tersebut. Perspektif governance, ya. Jadi yang pertama yang harus kita benar-benar berikan pola pikir dan kerangka berpikir kepada diri kita masing-masing, bahwasanya perspektif dari modal sosial itu tentang apa? Yaitu tentang sudut pandang governance. Dalam perspektif ini, modal sosial pemerintah dapat menciptakan kondisi dengan mana model sosial suatu komunitas dapat dikembangkan atau sebaliknya. Dalam konteks kebijakan publik, modal sosial pada intinya menunjuk pada political will dan penciptaan jaringan-jaringan atau networks, yang selanjutnya kepercayaan, trust, kemudian nilai-nilai bersama, common value, kemudian norma-norma, dan kebersamaan yang timbul dari adanya interaksi manusia di dalam sebuah masyarakat. Saya ulangi, saudara-saudara semuanya, perspektif government di dalam modal sosial itu berbicara tentang modal sosial pemerintah, di mana saat kita berbicara tentang pemerintah, maka apa yang menjadi luaran dari aktivitas pemerintahan tersebut atau pemerintah tersebut adalah sebuah kebijakan. Dan kebijakan yang diambil oleh sebuah pemerintah atau pemerintahan yang merupakan sebuah lembaga eksekutif, maka kebijakan itu harus bersifat publik. Tentu saja namanya pemerintah yang merupakan lembaga kekuasaan negara sangat dilarang sekali mengeluarkan kebijakan yang sifatnya privat. Karena apa? Karena pemerintah itu bertugas untuk mengelola dan memanajemen dari sebuah aturan-aturan yang sudah ada dan amanat dari aturan-aturan tersebut, yang lalu dibuatkanlah sebuah kebijakan-kebijakan yang mana kebijakan itu harus bersifat umum atau publik, mulai berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia mulai Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, di dalam modal sosial pemerintah itu harus menunjuk pada political will dan penciptaan jaringan-jaringan network, kepercayaan, nilai-nilai bersama, norma-norma, dan kebersamaan yang timbul dari adanya interaksi manusia di dalam sebuah masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat mempengaruhi secara positif kepercayaan, kohesivitas, altruisme, gotong royong, partisipasi, jaringan, kolaborasi sosial dalam sebuah komunitas. Kemudian saudara-saudara semuanya, perspektif modal sosial yang kedua adalah perspektif ekonomi. Modal sosial termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesivitas, altruisme, gotong royong, jaringan, dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Tonkis tahun 2000, modal sosial barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok, misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi. Dalam ilmu ekonomi, modal sosial pada tingkat mikro berguna untuk memfungsikan pasar dan pada level makro untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga saudara-saudara semuanya, setelah perspektif government,
Perspektif modal sosial yaitu berbicara tentang ekonomi, sudut pandang ekonomi. Mengapa? Karena kehidupan ekonomi adalah kehidupan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga saudara-saudara semuanya, oleh Tonkis ya, bahwasanya nilai-nilai ekonomi itu sangat membantu individu atau kelompok. Dan itu memang terbukti. Kalau kita menginginkan sebuah kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, apa yang harus pertama diperhatikan adalah terkait dengan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, saudara-saudara semuanya, keberadaan modal sosial di dalam aspek ilmu ekonomi adalah meningkatkan level mikro dan meningkatkan level makro. Dan dengan keberadaan modal sosial ini tentu saja akan berdampak yang luar biasa untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, mulai saat sekarang ini, mari kita hadirkan di dalam pikiran kita bahwasanya aspek atau ilmu ekonomi itu tidak berdiri sendiri, tetapi juga mengaitkan pada ilmu-ilmu lainnya. Salah satunya di dalam ilmu politik juga menyangkut tentang aspek atau perspektif modal sosial. Dalam laporan World Bank tahun 2006 terdapat bukti nyata bahwa perdagangan pada level makro dipengaruhi oleh modal sosial. Meskipun modal sosial paling umum hadir pada kegiatan ekonomi mikro, namun modal sosial berimplikasi pada dampak dari perdagangan, migrasi, reformasi ekonomi, dan integrasi regional. Dengan demikian, modal sosial dapat menjadi identifikasi untuk mengukur kinerja ekonomi menurut Knecht and Giver. Pada level makro, indikatornya adalah munculnya trust, civic norm, dan modal sosial merupakan dasar untuk pembangunan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan oleh Laporta, cross-country analysis are pointing to social capital as an important ingredient in economic performance. Sehingga saudara-saudara semuanya, ini menjadi sesuatu yang mempertegas kepada keberadaan modal sosial di dalam perspektif ekonomi, bahwasanya dalam level makro, dalam level mikro, keberadaan modal sosial ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Harus saling terkait, yang mana akan semakin membuat diri kita ini mengetahui dengan pendekatan modal sosial bisa mengukur tingkat ekonomi di suatu lingkungan, di suatu wilayah yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, saudara, yaitu perspektif komunitas dan kebudayaan. Dijelaskan modal sosial merupakan inherent, satu kesatuan dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sanksi bagi anggotanya. Putnam juga menekankan bahwa modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu dalam bentuk norma, kepercayaan, dan jaring kerja. Sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Sehingga saudara-saudara semuanya, kita tahu saat modal sosial itu merupakan bagian dari ilmu politik, bahwasanya
di dalam politik itu merupakan bagian dari keilmuan, yaitu sosial atau bagian ilmu sosial. Kita tahu bahwasanya saat kita berbicara tentang ilmu sosial, maka subjek dan objeknya adalah manusia. Lah, karena kita sudah mengetahui subjek dan objeknya adalah manusia, di dalam sebuah interaksi manusia itu akan menghasilkan sebuah kelompok atau komunitas, dan yang nanti akan melahirkan sebuah kesepakatan-kesepakatan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dan kebudayaan itu adalah sesuatu kesepakatan yang tidak tertulis pada umumnya, yang merupakan nilai-nilai luhur yang disepakati oleh masyarakat yang menyepakatinya tersebut. Kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerja, kemampuan berempati merupakan modal sosial yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Hilangnya modal sosial tersebut dapat dipastikan kesatuan masyarakat, bangsa dan negara akan terancam, atau paling tidak masalah-masalah kolektif akan sulit untuk diselesaikan. Kebersamaan dapat meringankan beban berbagai pemikiran, sehingga dapat dipastikan semakin kuat modal sosial, semakin tinggi daya tahan, daya juang, dan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Tanpa adanya modal sosial, masyarakat sangat mudah diintervensi, bahkan dihancurkan oleh pihak luar. Saudara-saudara semuanya, itulah ya 3 perspektif di dalam modal sosial yang bersama-sama harus kita bingkai di dalam pikiran kita, yang akhirnya dapat kita simpulkan di awal bahwasanya saat kita membahas modal sosial itu bukan pemikiran kita bukan berada pada penjara atau bukan pada kurungan sebuah ayam atau burung. Tetapi saat kita berbicara tentang modal sosial itu adalah berbicara tentang sesuatu yang universal, bukan parsial. Semoga pertemuan yang ini bisa bersama-sama kita pertegas, bisa kita pahamkan dalam diri kita. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pada tema yang akan datang, dan saudara-saudara bisa mempelajarinya. Dan kalau ada pertanyaan, silakan nanti saudara bisa tanyakan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kita bisa membawa manfaat secara asinkronus ini dan memberikan pemahaman dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.